Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Rasapera dari Prodi Manajemen Reguler 2B dengan NIM 200.11083. Di sini saya ingin menjelaskan tentang review jurnal tentang jual beli dalam Islam. Adanya abstrak, yaitu jual beli dalam Islam berorientasi pada saling menguntungkan. Untuk itu riba dalam Islam dilarang, hukumnya haram. Karena dalam riba ada pihak yang diuntungkan, di pihak lain dirugikan. Jual beli dengan riba pada permukaan memiliki esensi yang sama, yaitu mencari keuntungan. Tetapi secara substansial kedua sangatlah berbeda. Jual beli mencari keuntungan dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sementara pada riba hanya berorientasi pada keuntungan semata. Pihak yang merasa dirugikan, sementara pada riba hanya berorientasi pada keuntungan semata. Persoalan ada yang merasa dirugikan tidak dipertimbangkan, bahkan tidak ada sama sekali dalam konsep riba. Dalam Al-Quran, jual beli dan riba disebutkan dalam satu ayat dengan menyebutkan Allah menghalalkan jual beli. Jika seorang muslim tidak tahu konsep jual beli dalam Islam, akan mudah terjebak pada perbuatan riba. Untuk itu, para pemikir Islam, ulama fikih berusaha keras menangkap pesan-pesan teks keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan konsep jual beli dalam Islam. Langkah-langkah yang ditempuh oleh para ulama fikih yaitu satu sama lainnya sangatlah berbeda. Dari langkah-langkah itu, semua ulama berusaha membangun argumen tentang konsep jual beli dalam Islam. Silang pendapat antara ulama satu dengan ulama lainnya. Semua melahirkan kelompok mazhab fikih, baik besar maupun kecil. Mazhab fikih yang populer di dunia ini terdiri dari 4 mazhab, yaitu yang pertama ada Imam Abu Hanifah, lalu ada Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat kelompok besar ini masing-masing membangun metode yang memutuskan sebuah hukum, khususnya jual beli dalam Islam. Pada jurnal ini, penulis bermaksud menganalisis pemikiran Abdul Ar-Rahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ala Madahib Al-Arba'ah. Bagaimana Abdul Ar-Rahman Al-Aziri ini membangun argumen dalam memutuskan konsep jual beli dalam Islam? Apa yang dijadikan sumber utama oleh Abu Al-Rahman Al-Azri dalam membangun argumen? Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Sumber primer dalam penelitian ini kitab fikih ala mazhib al-arbah karya Abu Al-Rahman Al-Jaziri. Kata kuncinya adalah jual beli dalam Islam dan mu'amalaf. Lanjut, saya akan membacakan pendahuluan. Pendahuluannya adalah sepanjang sejarah manusia jual beli akan terjadi di belah bumi manapun. Hal itu dapat dipahami karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Khususnya di bidang materi, manusia termasuk makhluk yang ingin memiliki semua yang dilihat dan dimiliki oleh orang lain, ingin milikinya. Namun dalam kenyataannya ternyata tidak semua dapat dimilikinya dengan berbuat sendiri. Ada juga benda yang bisa dimiliki setelah barter atau setelah dipinta. Boleh juga orang lain dengan kerelaannya memberikan. Namun tidak sedikit juga untuk memiliki dengan cara memaksa orang lain. Dengan cara memaksa untuk memiliki tertentu akan melahirkan keresahan dalam kehidupan. Di sini perlu aturan dalam memiliki sesuatu yang
sesuatu yang diinginkan. Karenanya Islam mengatur kehidupan sosial muamalah manusia agar satu dengan yang lainnya terjalin keharmonisan, termasuk di dalamnya cara memiliki, yakni jual beli. Pada awalnya jual beli dilakukan dengan barter. Seiring dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia, jual beli pun ikut berubah. Manusia berusaha menciptakan alat yang disepakati dan sah digunakan untuk jual beli. Bagaimana seharusnya akad dalam jual beli, dan barang apa saja yang bisa dijual belikan, dihibahkan, diwakafkan, terlepas dari kriteria tersebut. Yang jelas dalam Islam, baik akad atau barang yang dijual belikan harus memenuhi ketentuan yang telah digariskan dalam Islam. Ayat Al-Quran tentang jual beli sangatlah sedikit, berjumlah hanya 3 ayat, yaitu terdapat dalam 2 surah, yaitu pada surah Al-Baqarah dan Al-Nisa. Sementara urusan jual beli sangatlah kompleks. Hal ini tentu sangat menguras para pemikir Islam untuk menangkap pesan ayat, baik secara tekstual maupun kontekstual. Baik mufasir klasik maupun kontemporer berusaha untuk menafsirkan ayat tersebut dengan berbagai pendekatan, sementara fuqaha 16 berusaha untuk menangkap pesan hukum di balik teks tersebut. Di sisi lain, ayat Al-Quran tidak dapat dipahami secara parsial karena satu dengan yang lain sangat berhubungan. Hal ini juga makna ayat Al-Quran terdiri dari makna lafadz, makna isyarat, makna ibrah, makna haif, dan makna hakiki. Tidak berlebihan jika para ulama dalam menangkap ayat tersebut melahirkan berbagai pendapat. Abu Ar-Rahman Al-Jaziri misalnya menangkap konsep jual beli dalam Islam terdiri dari definisi, tarif jual beli, hukum jual beli, rukun jual beli. Pemahaman ini tentu sangat berbeda dengan uraian ulama-ulama fikih yang lainnya yang hanya menitik beratnya pada syarat dan rukun jual beli. Perbedaan pemahaman dan teknis pembahasan tentang jual beli yang bergulir di kalangan ulama fikih menggiring penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang konsep jual beli dalam Islam yang ditawarkan oleh Abu Ar-Rahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh Al-Mazahib Al-Arba'ah yang disajikan dalam sebuah jurnal ilmiah. Hal ini sangat urgent dilakukan karena beberapa hal. Pertama, dapat sebuah jurnal ilmiah. Hal ini sangat penting dilakukan karena beberapa hal. Pertama, dapat mengetahui lebih jauh konsep jual beli dalam Islam yang ditawarkan Abu Ar-Rahman Al-Jaziri. Kedua, dapat mengetahui argumen yang dibangun oleh Abu Ar-Rahman Al-Jaziri tentang konsep jual beli dalam Islam. Yang B, argumen yang dibangun para ulama dalam memutuskan hukum jual beli dalam Islam termasuk pada kajian fikih, khususnya fikih muamalah. Fikih lahir dari pemahaman ulama terhadap teks-teks keagamaan, baik Al-Quran maupun hadis. Setiap ulama memiliki metode tersendiri dalam menggali sebuah hukum, termasuk di dalamnya jual beli. Imam Syafi'i seorang ulama yang lahir di Palestina, Gaza, dan pernah berguru kepada Imam Malik di Madinah, mencoba menggabungkan dua pendekatan ulama tersebut di atas, yakni antara rasional dan tradisional. Metode yang dilakukan oleh para mujtahid tersebut satu sama lain sangatlah berbeda. Metode yang beberapa sudah tidak bisa dipungkiri akan melahirkan hasil akhir yang berbeda. Demikian juga dalam menentukan aturan jual beli dalam Islam, pasti sekalipun ada kesamaan tetapi tetap melahirkan perbedaan. Perbedaan dalam Islam bukan untuk perpecahan tetapi untuk saling melengkapi. Yang C, ada penjual dan pembeli. Para ulama jual beli yang dilakukan oleh
orang mukallaf yang tidak dipaksa hukumnya sah. Hal ini tentu berbeda jika jual beli dilakukan oleh orang yang belum mukallaf. Imam Malik dan Imam Syafi'i misalnya menyatakan tidak sah jual beli dilakukan oleh orang yang belum mukallaf. Hal ini didasarkan pada nas Al-Quran 19. Pendapat ini tidak sejalan dengan Imam Hanafi dan Imam Ahmad yang menyatakan sah jika anak tersebut sudah pintar. Argumen yang dibangun oleh Imam Hanafi dan Ahmad adalah terlepas pada izin orang tua atau wali, bukan pada anak. Artinya semua orang yang dilakukan oleh anak tersebut di bawah tanggungan orang tua atau walinya. Silang pendapat para ulama dalam memutuskan hukum khususnya jual beli bersifat argumentatif. Keempat mazhab ini berusaha menangkap pesan-pesan Al-Quran dan sumber yang lainnya, seperti yang telah penulis paparkan. Hanya saja makna Al-Quran multilevel sehingga satu sama yang lainnya dapat menangkap sesuai dengan latar belakang keilmuan dan metode yang digunakan. Al-Quran syarat dan keunikannya memiliki makna harfiah, ibrah, syariat, lathaif, dan haqaik. Lanjut bagian D. Barang yang dijual belikan dalam Islam. Tidak semua barang dapat diperjualbelikan. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama ada manfaatnya, kedua suci. Dengan demikian secara umum barang yang tidak ada manfaat dan najis, salah satunya dihukumi tidak sah diperjualbelikan. Lalu bagaimana dengan benda yang mutanajis? Tentu barang yang mutanajis adalah benda suci kena najis. Misalnya sebuah kopi yang dimakan luwak kemudian menjadi kotoran luwak dan tidak hancur, tetapi bentuknya biji kopi, boleh dijual belikan setelah disucikan. Persoalannya sekarang, bagaimana kalau kopinya ketika menjadi kotoran luwak hancur, itu termasuk najis, bukan mutanajis lagi. Alhasil tidak sah diperjualbelikan karena tidak bisa disucikan. Ibnu Qasim 37. Yang E, konsep jual beli dalam Islam perspektif Abdu Ar-Rahman Al-Zaziri dalam kitab Al-Fiqh ala Al-Madahib Al-Arba'ah. Salah satu kitab fikih karya Abu Ar-Rahman Al-Zaziri, sistematika penulisan kitab yang sama dengan kitab fikih pada umumnya dan sama dengan kitab hadis sunan, yaitu diawali dengan bab toharoh dan diakhiri dengan bab pembebasan budak. Kitab ini ditulis dengan bahasa Arab yang diterbitkan Al-Fiqh Kairo dan berjumlah 5 jilid. Kitab ini selain membuat komentar Abdu Ar-Rahman sebagai penulis, juga memasukkan komentar 4 mujtahid mutlak, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Keempat komentar imam tersebut ditulis oleh Abdu Ar-Rahman dengan argumen-argumen yang dibangun oleh mereka. Secara objektif, Abu Al-Rahman ini menguraikan baik yang sependapat maupun yang berseberangan kitab ini, sementara ulama tersebut terkesan mengkritisi teks syarah. Tentu hal ini tidak terbiasa karena pada umumnya kitab-kitab Timur Tengah bersisikan teks ditulis ulama terdahulu dan generasi seterusnya mengkritisi atau mensyarahinya. Adapun sistematika dalam penulisan Abu Al-Rahman menjadikan tulisannya di bagian
di bagian atas dan komentar ulama pada bagian footnote. Namun footnote lebih banyak daripada teks yang beliau tulis. Yang F. Jual beli dalam Islam, perspektif Abdu Al-Rahman. Abu Ar-Rahman sebelum membahas jual beli dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, langkah awal yang ditempuh adalah menjelaskan terlebih dahulu definisi jual beli secara harfiah. Komentar jual beli secara bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Adapun definisi jual beli menurut fuqaha yang dikutip oleh Abu Al-Rahman adalah menukarkan sesuatu dengan harga. Pemahaman ini didasarkan pada firman Allah surat Yusuf ayat 20 yang artinya, dan jualah dengan harga. Dari komentarnya, Abdu Al-Rahman memasuki pendapat ulama keempat, baik yang sependapat maupun yang berseberangan. Yang pertama, hukum jual beli. Abdu Al-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa hukum jual beli bersifat kondisional, yakni bisa diibahah, boleh, wajib, haram, dan sunnah. Al-ibahah merupakan hukum dasar dalam jual beli, yakni jual beli hukumnya netral karena bisa jatuh ke makruh, sunnah, wajib, dan bisa juga haram. Bergantung latar belakangnya, seseorang melakukan transaksi dengan tidak bermaksud apa-apa, hanya sekedar iseng. Hal ini dihukumi al-ibahah, sama halnya dengan sebuah tindakan dalam pandangan sosiologi. Dalam ilmu sosial, tindakan dapat dikelompokkan pada dua hal. Yang pertama, tindakan biasa, dan yang kedua, tindakan sosial. Tindakan biasa merupakan tindakan yang dilakukan tanpa ada niat melibatkan orang lain. Misalnya, seseorang mahasiswa pulang kuliah menendang-nendang botol aqua hanya sekedar iseng. Lain halnya jika menendang-nendang ada minat agar diperhatikan orang lain. Nah, tindakan ini dapat dikatakan sosial. Yang kedua, rukun jual beli. Abu Al-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa rukun jual beli itu berjumlah 6, yaitu sighat, akid, makud. Jumlah 6 dipahami olehnya karena setiap satu rukun itu pada dasarnya 2. Misalnya sighat. Dalam sighat ini ada 2, yaitu ijab dan qabul. Demikian juga dengan akid, di dalamnya terdiri dari penjual dan pembeli. Juga udalai'ih, barang yang diperjualbelikan, di dalamnya ada 2, yaitu memberi dan menerima. Abdu Al-Rahman menjelaskan barang yang diperjualbelikan makud ali. Menurutnya syarat barang yang diperjualbelikan harus suci. Untuk itu barang yang najis tidak sah diperjualbelikan. Bagaimana kalau barang suci kena najis, mutanajis? Menurutnya harus disucikan terlebih dahulu. Selain di atas, barang yang jual belikan harus diketahui baik maupun bentuknya, harganya, dan pembahasan syarat-syarat yang ada di dalam jual beli secara terperinci. Abdu Al-Rahman mengangkat pendapat ulama 4. Di sini terkesan Abu Al-Rahman tidak berkomentar. Dia hanya ingin menunjukkan kepada para pembaca bahwa untuk syarat jual beli secara terperinci silahkan dilihat mazhab 4. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah konsep jual beli dalam Islam yang diutarakan oleh Abdu Al-Rahman terdiri dari syariat dan rukun baik menyangkut penjual dan pembeli maupun barang yang dijual belikan. Di antara rukun jual beli ada sighat, akid, dan mahkud alih. Syarat dalam sighat dapat dilakukan dengan perkataan atau tindakan, sementara akid harus mumayyij. Adapun makud ialah suci dan harganya jelas. Abdu Al-Rahman dalam membangun argumennya didasarkan pada ayat Al-Quran, hadis, dan komentar 4 ulama mazhab. Namun sungguh pun demikian, beliau tidak fanatis mazhab. Hal ini dapat dilihat dari cara memaparkan semua komentar mazhab 4 diangkat, baik
yang sejalan maupun yang berseberangan. Di sini saya juga akan menjawab pertanyaan ya. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan mengenai jual beli dalam perspektif Islam. Yang kedua ada jelaskan hukum jual beli. Yang ketiga, jelaskan hukum jual beli. Yang keempat, jelaskan terjadinya perbedaan pendapat mengenai sahnya siapa yang boleh sebagai pembeli dan penjual. Yang kelima, jelaskan barang apa saja yang diperbolehkan diperjualbelikan. Saya akan menjawabnya. Yang pertama, jual beli dalam perspektif Islam yang diutarakan oleh Abdu Al-Rahman terdiri dari syarat dan rukun, baik menyangkut penjual dan pembeli maupun barang yang diperjualbelikan. Di antara rukun jual beli adalah sighat, akid, dan makud alih. Syarat dan sighat dapat dilakukan dengan perkataan atau tindakan, sementara akid harus mumayyiz. Adapun makud alaih suci dan harganya jelas. Abdu Al-Rahman dalam membangun argumennya didasarkan pada ayat-ayat suci Al-Quran, hadis, dan berkomentar 4 ulama mazhab. Namun sungguh pun demikian beliau tidak fanatis mazhab. Hal itu dapat dilihat dari cara memaparkan semua komentar mazhab 4 diangkat, baik yang sejalan maupun yang berseberangan. Yang kedua, hukum jual beli bersifat kondisional, yakni biasa al-ibahah, boleh, wajib, haram, dan mandub, sunnah. Al-ibahah merupakan hukum dasar dalam jual beli, yakni jual beli hukumnya netral karenanya bisa jatuh makruh, sunnah, wajib, dan bisa juga haram, bergantung latar belakangnya. Seseorang melakukan transaksi dengan wajib untuk bermaksud apa-apa, hanya sekedar iseng, hal itu dihukumi al-ibahah, sama halnya dengan sebuah tindakan dalam pandangan sosiologi. Dalam ilmu sosial, tindakan dapat dikelompokkan pada 2 hal. Pertama, tindakan biasa, dan kedua, tindakan sosial. Tindakan biasa, sebuah tindakan yang dilakukan tanpa ada niat melibatkan orang lain. Misalnya seorang mahasiswa pulang kuliah menendang-nendang botol aqua hanya sekedar iseng. Lain halnya jika menendang-nendang ada niat agar diperhatikan orang lain. Yang ketiga, ada rukun jual beli, itu berjumlah 6, yaitu sighat, akid, makud alaih. Jumlah 6 dipahami olehnya karena setiap satu rukun itu pada dasarnya 2. Misalnya sighat, di dalam sighat ini ada 2, yaitu izab dan qabul. Demikian juga dengan akid. Orang yang akad di dalamnya terdiri dari penjual dan pembeli. Juga makud alaih, barang yang diperjualbelikan di dalamnya ada 2, yaitu memberi dan menerima. Yang keempat, telah sepakat para ulama jual beli yang dilakukan oleh orang mukallaf yang tidak dipaksa hukumnya sah. Hal ini tentu berbeda jika jual beli dilakukan orang yang belum mukallaf. Pada hal ini ulama sering bersilang pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i misalnya menyatakan tidak sah jual beli dilakukan oleh orang yang belum mukallaf. Hal ini didasarkan pada nas Al-Quran. Pendapat ini tidak sejalan dengan Imam Hanafi dan Imam Ahmad yang menyatakan sah jika anak-anak tersebut sudah pintar. Tambahnya, anak yang masih kecil tetapi sudah pintar jika melakukan transaksi dengan seizin orang tuanya atau walinya, dinyatakan sah oleh Abi Al-Muwahhib Abdu Al-Muwahhab bin Ahmad bin Ali Al-Ansari. Argumen yang dibangun oleh Imam Hanafi dan Ahmad adalah terlepat pada izin orang tua atau wali, bukan pada anak. Artinya semua yang dilakukan oleh anak tersebut di bawah tanggungan orang tua atau walinya. Lahirnya perdebatan status anak
penjual dan pembeli diakibatkan rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi. Dalam Islam, ketika seseorang bertransaksi harus memenuhi bahasa, orang yang akad, barang yang diakadkan. Ketiga, rukun tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni si penjual dan si pembeli. Yang kelima, ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama ada manfaatnya, kedua suci, dan demikian secara umum. Barang yang tidak ada manfaat dan najis atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjualbelikan. Lalu bagaimana dengan benda yang mutanajis? Tentu barang yang mutanajis boleh diperjualbelikan dengan catatan telah disucikan. Benda yang dimaksud mutanajis adalah benda yang kena najis, misalnya buah kopi dimakan luwak. Kopi yang dimakan luwak kemudian menjadi kotoran luwak dan tidak hancur, tetapi berbentuk biji kopi, boleh dijualbelikan setelah disucikan. Persoalannya sekarang bagaimana kalau kopinya ketika menjadi kotoran luwak hancur, itu termasuk najis, bukan mutanajis lagi. Alhasil tidak sah diperjualbelikan karena tidak bisa disucikan. Itu saja review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.